Oke, terima kasih. Oke, luar biasa. Halo 15 planners. Ya, hari ini acara exclusive meeting, acara yang khusus disediakan untuk Anda bagi orang-orang yang berprestasi, yaitu mereka yang berani melakukan presentasi 15 kali sebulan. Artinya apa? Artinya banyak sekali orang yang kebanyakan mikir tetapi tidak presentasi. Silver planner dan gold planner adalah orang-orang yang melakukan presentasi 15 kali selama 3 bulan berturut-turut atau 30 kali selama 3 bulan berturut-turut. Jelas sekali MC mengatakan bahwa itu adalah penghargaan untuk yang presentasi. Bayangkan kalau misalkan presentasi manggilnya seperti ini. Oke, kita hargai kepada mereka yang telah merenungkan 30 kali sebulan selama 3 bulan berturut-turut. Aplaus buat beliau. Ya, jadi jelas bahwa bisnis ini adalah bisnis presentasi. Kita menghargai orang yang melakukan presentasi, bukan yang kebanyakan mikir, betul? Oke, jadi kita tidak memberikan pin, tidak memberikan penghargaan kepada yang banyak merenungkan. Nah, banyak sekali orang yang presentasi 1 kali, 29 hari merenung. Berturut-turut lagi 3 bulan, konsisten. Buset deh, keterlaluan. Ya. Nah, jadi manusia berusaha, Tuhan menentukan. Lebih menghargai usaha manusia, karena hasil di tangan Tuhan. Jelas ya, kenapa kita hargai orang yang melakukan presentasi. Nah, untuk sukses di bisnis ini, bagi Anda yang melakukan presentasi, bagi Anda yang di depan mengatakan mau freedom segala macam, Anda sudah tahu bahwa 95% ditentukan oleh impian Anda. Ya, Anda sudah tahu itu langkah pertama yang terpenting. Nah, kalau Anda sudah punya impian yang menjiwai 95%, Anda harus punya apa lagi? Orang-orang yang punya impian, dia harus juga memiliki yang namanya sikap. Karena bisnis ini, Anda ke kiri, ke kanan, urusan sama upline, downline, crossline, tetangga, prospek, itu semua masalah sikap. Sikap adalah hal kecil tetapi bisa membuat perbedaan yang besar. Di bisnis ini, itu Anda kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang itu bicara sikap. Makanya kalau leaders yang tidak punya sikap yang baik, tinggal ditunggu kapan turunnya. Sikap itu dibagi 2, yaitu sikap positif dan negatif. Anda percaya nggak bahwa banyak orang-orang yang ingin sukses di bisnis ini, tetapi ketika mereka mengalami rintangan, mereka menyalahkan kondisinya. Mereka tidak konsentrasi kepada sikapnya, tapi mereka konsentrasi pada kondisinya. Contoh seperti ini, Pak Louis kan masih muda, ya nggak? Oh, itu ada yang tua, ya dia kan udah tua. Ada juga yang tengah-tengah, ya itu kan tengah-tengah. Pokoknya yang penting negatif, gitu kan? Terus ada juga yang bilang, Pak Louis kan didukung keluarga. Enggak, belum pernah dengar ceritanya kan, ketahuan gak dengerin kaset. Keluarganya Pak Louis itu gak dukung. Oh gitu ya, kalau gitu yang lain pasti ada yang dukung, yang lain. Dia menyalahkan soal kondisi. Padahal, kondisi terjadi itu sama aja. Anda percaya gak? Yang namanya di Jakarta, di Bandung, dimanapun juga itu sama aja kondisinya. Kita bergaul dengan manusia, betul gak? Memang sih manusia kebudayaannya beda-beda, tapi tetap aja manusia. Jadi sebenarnya sama aja. Jangan pernah menyalahkan kondisi. Iya, teman-teman dia sih keren-keren, oke-oke. Teman gua, wah kacau semua. Wah dia dekat sama itu, saya mah enggak. Jadi banyak orang yang menyalahkan kondisi. Padahal harusnya sikapnya yang diperhatikan. Bagaimana cara Anda memandang hal tersebut itu lebih penting daripada hal tersebut sendiri. Pernah gak ketemu dengan prospek Anda, dia bilang begini, wah masalahnya masyarakat kita ini kan negatif terhadap network marketing, betul gak? Nah, Anda pikir baik-baik, Anda tanya sama dia, emangnya masyarakat lu sama gue beda? Emang lo kira gue hidup di dunia lain? Coba Anda pikir baik-baik kalau misalkan dia bilang, susah di bisnis ini. Masyarakat kita tuh negatif semua terhadap network marketing. Lah, passive income banyak, emangnya mereka semua berasal dari dunia lain? Kan sama aja dunianya. Jadi bukan masalah dunianya, masalah sikapnya. Saya akan kasih contoh kasus. Misalkan Anda ketemu sama orang negatif. Orang negatif ini didatengin sama Pak Louis. Bayangkan Pak Louis itu lusuh, anak kos, naik motor Yamaha F1Z. Kosnya di gangnya gang. Di dalam gang ada gang. Anda bayangkan seperti itu. Coba Anda bayangkan sama-sama dengan saya, Pak Louis itu seperti itu, terus datang ke orang negatif. Pak, ini bisnis bagus, akan mengguncang bumi, segala macam. Dia pasti bisa berpikir begini, emangnya udah ada buktinya? Belum. Terus buktinya di mana? Banyak. Wah, di mana-mana banyak buktinya.
Terus dia bilang begini, gue gak bicara yang lain. Yang gue mau tahu yang di Indonesia. Justru itu di Indonesia tuh kita. Justru kita yang membuat Indonesia ini maju. Terus orang itu ketawa. Mana bisa, mau nawarin siapa? Jadi maksud lo di Indonesia ini belum ada yang bergabung? Belum. Lo mau nawarin siapa? Pakai otak dikit. Siapa yang lo mau tawarin? Kiri gak tahu, kanan gak tahu. Lo kan kayak orang gila sendiri. Lo mau nawarin siapa? Susah banget lagi meyakinkan orang gak ada buktinya. Produk bagus katanya. Mana ada buktinya? Terus dia bilang begini, Pak Luis, kalau misalkan lu udah sukses, baru deh balik. Baru kembali ke saya. Suka ketemu gak orang seperti itu? Kalau udah sukses, baru kembali. Saya mah lihat bukti. Bukan teori. Wah, ternyata saya 2 tahun berusaha, akhirnya kembali naik BMW depan dia. Halo, saya kembali dengan BMW. Apa yang dia bilang? Wah, telat lo. Katanya lu temen. Di mana-mana yang sukses itu yang pertama kali. Di mana-mana yang enak tuh pertama kali. Tahu begini mah dari dulu dong. Kenapa lu baru sekarang? Sekarang mah susah karena semua orang tahu. Masih kucel, miskin, nawarin orang, salah. Mana buktinya? Disuruh buktiin dulu. Ketika kembali pakai bukti, dibilang gimana? Yang enak mah lo dari dulu. Saya bingung kan? Nggak sukses salah juga. Pokoknya orang negatif mah yang penting salah, hidup negatif. Begitu kan? Terus contoh lain, saya datang ke orang positif, masih miskin, masih kucel. Ini bisnis di Indonesia, ini peluang besar sekali. Wah, seorang positif bilang begini, maksud lo ini di Indonesia yang tahu siapa? Ya baru kita berdua. Terus dia bilang begini, serius? Jadi gak ada yang tahu nih? Gak ada, baru lo orang pertama yang gue kontak. Orang positif bilang apa? Ya Tuhan, puji Tuhan, doaku terkabul. Selama ini gue minta bisnis yang besar, sekaranglah saatnya peluang yang besar. Di mana-mana yang pertama tuh yang paling enak, betul nggak? Walaupun susah nggak masalah, tapi yang penting pertama. Saya jadi bingung. Waktu dulu miskin ketemu orang negatif digituin, ketemu orang positif digituin, beda. Tapi kan sama-sama miskin saya kan? Sayanya sama-sama kucel gitu ya, sama-sama masih belum sukses, tetapi tanggapannya mereka berbeda, betul nggak? Nah, misalkan habis itu saya sudah sukses, naik BMW, terus saya datang ke teman saya, orang positif. Cuman belum sempat aja selama 2 tahun ini ketemu. Ketika ketemu sama dia, naik BMW, dia langsung bilang, kenapa baru sekarang nawarin gue? Aduh sorry deh, 2 tahun ini gue gak bisa ngontek. Tapi daripada tidak sama sekali lebih baik terlambat. Kalau kayak gini caranya, gue harus fight, gue mesti mengejar ketinggalan gue. Kalau kayak gini caranya, orang gila yang masih pertimbangan. Udah ada bukti masih mikir, hanya orang gila. Saya mikir, ini dunia berbeda ya, sama kondisinya, tapi beda sikapnya. Jadi bukan masalah kondisinya, tapi masalah sikapnya. Robert Kiyosaki pernah mengatakan seperti ini. Orang miskin ketemu anaknya nanya, Papa, kenapa papa miskin? Bapaknya bilang, ya gara-gara papa mesti ngasih nafkah kamu, anaknya banyak, istri banyak, enggak. Anaknya banyak, punya istri segala macam, kan papa mesti kasih nafkah ke keluarga. Anaknya bilang, iya ya, cari duit susah jadi mesti bayarin keluarganya. Tetapi orang tua kaya ditanya sama anaknya, Papa, kenapa papa kaya? Loh, papa kan punya kamu sayang, papa punya mama, papa mesti kaya dong buat bayarin kamu semua. Lucu ya? Yang gila siapa juga gak jelas tuh. Jadi di mana-mana itu tergantung sikap, bukan masalah kondisinya. Ada orang pulang ke rumah lagi semangat, tiba-tiba keluarganya bilang, udah ngimpi jangan tinggi-tinggi. Anda langsung down. Habis runtuh duniaku. Tapi ada orang yang pulang ke rumah gak didukung sama keluarga, dia langsung bilang, yes, saya akan buktikan supaya keluarga saya sukses semua. Supaya saya sukses, keluarga saya akan ikut. Sama-sama tidak didukung, tapi beda tanggapan. Namanya beda sikap. Jadi orang sukses dengan orang gagal bukan masalah beda dunianya, tapi masalah beda sikapnya, cara pandangnya. Oke? Jadi kalau Anda mau sukses, biasakanlah berpikir atau bersikap positif.
Jadi apa saja yang harus kita sikapi secara positif? Yang terpenting yang pertama sikap positif terhadap diri sendiri. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus punya sikap positif terhadap diri sendiri. Anda pernah nggak ketemu dengan orang yang 1 jam Anda prospek 50 menit, dia isinya jelek-jelekin diri sendiri? Anda baru nyebut bangun aset, belum selesai, dia langsung bilang, wah kayak gini mah susah, tante mah udah ngikut banyak banget mah, wah tante mah itu mah udah dari dulu, wah tante mah kayaknya. 50 menit kemudian, kita kira udah capek, masih lanjut, ya tapi kan nggak bisa ngomong, nggak punya teman. Kita bilang yang presentasi siapa ya? Sibuk amat gitunya. Kalau 1 jam itu disimpulkan cuman 1. Isinya cuman, pokoknya gue gak bisa. Negatif. Pokoknya gue gak bisa, titik. Pernah gak ketemu orang seperti itu? Sibuk sendiri gitu loh. Orang masih sibuk menunjukkan diri, sibuk beli rumah, sibuk beli hotel, sibuk mengembangkan dunia. Dia mah, gak bisa. Pokoknya gak bisa. Kan kita jadi bingung. Sibuk amat ya. Orang kaya aja kagak sibuk, lu sibuk amat. Punya teman seperti itu? Itu namanya sikap negatif. Kebiasaan berpikir negatif. Intinya pokoknya saya nggak bisa. Kita harus biasakan bersikap positif. Positif terhadap diri sendiri. Maksudnya apa? Nih, tips untuk bersikap positif. Paling jitu. Pertama adalah, Anda percaya Tuhan nggak? Kira-kira Tuhan itu berkatnya sampai ke Anda atau macet di tol Cikampek? Gara-gara hujan jadi macet gitu berkatnya. Anda percaya Tuhan? Kalau Anda percaya, Tuhan itu adil nggak? Tuhan itu maha sempurna, maha kuasa, maha adil. Setuju? Kalau nggak setuju ngacung sekarang, jangan di rumah. Ayo kalau berani ngacung. Di sini diam, di rumah ngedumel. Sekarang kalau berani, sekarang. Oke, kalau mau protes sekarang gitu, langsung gentle di depan orang, protes, ketahuan bodohnya. Ya, gentle lah. Ya, lebih baik ketahuan bodoh sekarang daripada tahun depan. Ya kan? Anda percaya Tuhan itu adil, Anda percaya Tuhan maha sempurna, Tuhan maha kuasa. Kira-kira yang namanya sempurna, Tuhan itu sempurna, berarti Tuhan menciptakan sesuatu itu pasti sempurna nggak? Tuhan itu sempurna, berarti Dia menciptakan sesuatu itu pasti sempurna nggak? Kalau ciptaan yang gak sempurna berarti Tuhan gak sempurna. Bingung kan? Ting tong, bingung. Pegangan. Kalau bingung, pegangan. Cepet. Jangan di rumah, bingungnya di sini, bingungnya pegangan. Masih gak ngerti juga? Kalau Tuhan tuh adil, berarti kalau Louis Tendian bisa naik seri 6, bisa naik BMW, berarti semua orang bisa gak? Betul? Santai aja dong. Apa yang Anda naik BMW? Santai aja, cool. Masa depan. Gitu aja. Pede. Anda setiap malam beribadah, oh Tuhan Engkau maha adil. Lewat Pak Suprato sama BMW-nya, Tuhan Engkau maha adil. Hebat Pak Suprato ya. Kapan gue bisa kayak gitu? Itu mah bukan nasibnya gue. Tuhan kau maha adil. Itu mah kagak nyambung namanya. Otak sama hati sama pikiran sama mulut nggak nyambung namanya itu. Kalau Tuhan maha adil, maha sempurna, maha kuasa, berarti Dia membuat semua ciptaannya sempurna. Yang namanya sempurna itu apapun juga bisa. Betul nggak? Allah, Anda bilang sempurna. Iya sih saya tahu Tuhan sempurna, tapi apa? Ya kurang dikit-dikit lah. Saya tahu Tuhan itu adil, tapi Pak Luis kan, apa lu mau ngomong apa? Mau ngomong apa sekarang kalau mau ngomong? Jangan di rumah. Apalagi dalam hati, Pak Mali. Dalam hati ngedumel-dumel. Sekarang saatnya Anda mau protes. Kelihatan dari wajah Anda. Wajah protes. Semakin hebat Pak Luis, luar biasa tuh orang ya. Ini gue sih gak bisa kayak gitu. Itu dia tuh yang namanya dosa. Setiap hari Anda menjelek-jelekkan diri sendiri, Anda menambah dosa. Anda percaya sama Tuhan? Percaya. Berarti kalau Anda menghina diri sendiri, berarti Anda menghina penciptanya. Siapa penciptanya? Tuhan kan? Gua mah gak bisa. Sama aja bilang Tuhan nyiptain gua gak bisa. Sama kan bahasanya? Gua tuh gak bisa ngomong. Sama aja tuh Tuhan kok bisa sih nyiptain gua gak bisa ngomong? Sama kan?
Cuman versi singkat sama versi panjang. Aduh, gue tuh gak bisa deh kayak gitu. Gue tuh kaku orangnya. Gak bisa deh ngomong apa adanya di depan panggung tuh gak bisa. Sama aja bilang, duh Tuhan, ciptaanmu kok kurang sempurna dikit deh. Sueknya ke gue nyampenya. Kalau Anda bilang Tuhan tuh sempurna, ya selesai, titik, sempurna. Berarti semua pasti bisa. Jadi sempurna gak? Sempurna ya sempurna. Adil ya adil. Jangan adil sedikit-sedikit, tapi tergantung. Tapi tergantung bagaimana kalau jika. Panjang amat. Tapi tergantung bagaimana kalau jika deh. Tuh kan, apa maksudnya? Panjang banget ngomong. Adil ya adil, sempurna ya sempurna, titik, udah. Cuman saya lebih dulu. Berarti kalau saya bisa seperti ini, Anda juga pasti bisa, titik. Udah gak pakai koma. Tetangga Anda bilang, kalau ada tetangga Anda bilang Anda jelek segala macam, udah itu nggak usah didengerin. Kita percaya Tuhan, bukan percaya tetangga kita. Ikut pertemuan, setiap ikut pertemuan semangat, betul nggak? Setiap ikut pertemuan meledak-ledak. Wow. Ketemu tetangga, dibilang, lu baru ikut di YTKI ya? Kena lu. Apa tuh? YTKI kan? Udah, kena lu. Pasti lu dirubah tadi. Dihipnotis lu. Maksudnya? Tadinya gini, sekarang maksudnya? Maksudnya gimana maksudnya? Udah, abis otak lu, cuci otak tadi. Siapa kepalanya? Luis datang, mah abis lo. Pasti dia acak-acak punya, udah abis lo. Lihat muka lo, muka aja nggak berbentuk. Mau dapat BMW dari Hong Kong, mikir. Anda bingung. Tadi di YTKI hidup seakan indah, bagaikan surga. Tapi kok sampai tetangga gue jadi sebagaikan neraka ya? Yang lebih bodohnya lagi, udah sampai sini udah semangat, sampai di rumah, ketemu teman digituin, Anda bilang, lo memang my best friend. Lo paling mengerti gue lo, bener-bener. Gila, untung gue ketemu lo, kalau enggak gue terjerumus gue dalam jurang kesuksesan. Untung gue temennya sama lo, gila friend. Tos, nyodok, main game, gaple, capsa, kena. Saya jadi bingung, kalau Anda punya sikap positif terhadap diri sendiri, Anda sudah percaya sama Tuhan, ya sudah selesai. Kalau ada orang tetangga Anda yang agak-agak kurang apa saya nggak tahu, kurang begitulah, Anda yang rubah dia, jangan Anda terpengaruh. Betul nggak? Itu pertama, sikap positif terhadap diri sendiri, oke? Anda percaya Tuhan, Anda berarti pasti sukses. Titik. Yang kedua, jika Anda sudah punya sikap positif terhadap diri sendiri, Anda harus punya sikap positif terhadap orang lain. Kenapa? Ini lanjutannya begini. Tiap hari Anda berdoa nggak sama Tuhan? Tuhan berikan rezeki pada hambamu yang fana, yang apalah segala macam. Kira-kira Tuhan tuh maha mendengar, betul nggak? Maha mendengar, maha tahu. Belum mengucap aja udah tahu, lo teh pengen BMW. Tapi harus diucap. Kalau nggak ngucap, tahu nggak kenapa kita mesti ngucap sama Tuhan? Karena kalau Anda nggak ngucap sama Tuhan, dapat BMW, dikira setan yang ngirim. Ngerti rumusnya? Tuhan tuh maha tahu, tapi lu jangan bilang begini, Tuhan tahu gue mau apa? Anak gue sakit, istri gue sakit, Tuhan tahu gue butuh apa? Kalau tahu kenapa nggak turunin? Mana ada Tuhan buktinya? Bukan. Tuhan tuh tahu lu butuh apa, tapi lu mesti ngucap supaya kalau nyampe Anda tahu siapa yang kirim. Kalau Anda nggak ngomong apa-apa datang, setan Pak Tuhan yang ngirim. Coba dicek pengirimnya siapa. Ya, jadi Anda sudah berdoa sama Tuhan minta rezeki. Anda pikir pakai logika. Tuhan tuh tahu, Tuhan maha mendengar, Tuhan nggak pernah tidur. Tuhan kirim nggak berkatnya? Cuman masalahnya nggak tahu kapan. Ya kan, itu urusan Tuhan, nggak tahu kapan kirimnya. Tapi kira-kira kirimnya lewat mana? Pos, tiki? Lewat mana? Lewat sesama manusia? Atau tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan di sekitar Anda? Ada kambing lewat. Suatu malam Anda merenung sama istri. Kenapa sih kita hidup susah terus, heran? Orang lain bisa maju, kenapa kita nggak bisa maju ya? Yuk doa sama-sama. Oh Tuhan, pegangan tangan. Tuhan kirimkan berkat. Tiba-tiba besok ada yang ngundang. Yuk kita OPP di YTKI. Anda bilang MLM ya? No way.
Jaringan kan? Nggak level. Nggak bakat. Yang itu kan, yang muda bisa kaya itu kan? Sorry deh, bukan bagian gue. Gue mau cari yang tua miskin. Ada yang nawarin, nih OPP di JDC. Ya, di Mercure, JDC. Apa itu? Ada yang nawarin nih, tetangga kita, saudara kita. Kita bilang, aduh lu tuh dibohongin. Ada yang dapat BMW. Ya ampun, lu tuh cuma diceritain yang berhasil doang. Yang gagal kagak kan? Anda bingung. Iya. Kemarin seminar diceritain yang sukses. Yang gagal kagak kan? Iya. Wah, Kang tipu bener. Katanya kita cerita fakta. Kenapa yang gagal kagak pernah diceritain? Iya ya. Wah, Anda bingung. Anda bayangkan, minta kepada Tuhan rezeki, tetapi ketika Tuhan kirimkan lewat sesama manusia, Anda tolak. Tuhan capek, tahu nggak? Tapi Tuhan tuh baik, minggu depan diundang lagi. Nggak mau datang lagi, tapi Tuhan baik. Kenapa Tuhan baik? Karena Anda setiap hari berdoa sama Tuhan. Tuhan, kapan kemiskinanku berakhir? Tuhan bingung, kan udah diundang. Tuhan meeting sama malaikat, yang salah siapa ya? Udah kirim belum berkat? Udah, berupa undangan, lewat siapa? Lewat saudaranya. Tapi kagak datang. Tuhan bingung. Udah deh, kasihan, kita kan maha pengasih ya. Udah deh, suruh undang minggu depan lagi. Diundang lagi, gak datang-datang. Aduh, akhirnya Tuhan ketika malam itu Anda berdoa. Jadi misalkan OPP-nya hari apa? Kamis, ya macam-macam, Sabtu, Kamis ya. Tiba-tiba malamnya Anda berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan langsung sama malaikat langsung bilang, udah, tutup kuping semua, tutup kuping. Udah pasti komplain tuh. Tuhan, kapan kemiskinan ini berakhir? Tuhan bingung. Udah dikirim berapa kali? Anda pikir Anda doa sama Tuhan, terus Tuhan mau kirim SMS gitu kepada Anda? Informasi waralaba pribadi. Di gedung YTKI, Sabtu jam 3. Dari Tuhan. Atau kalau misalkan Tuhan sibuk, ya udah deh, ada sekretaris Tuhan. Mana mungkin Tuhan seperti itu, betul nggak? Atau yang lebih keterlaluan lagi, ada yang mahasiswa di sini. Tuhan datang ke kos Anda. Permisi, Budi ada Budi? Oh iya, saya sendiri. Oke, Budi, begini Budi. Nanti Sabtu ada OPP. Itu bagus sekali buat masa depan Anda. Pastikan Anda hadir di sana, oke? Loh, ngomong-ngomong Bapak siapa? Saya Tuhan, permisi ya. Nggak mungkin Tuhan seperti itu kan? Ngapain juga Tuhan ngurusin semua orang seperti itu? Karena Tuhan sudah punya umatnya, betul nggak? Kepanjangan tangan Tuhan. Anda emang siapa sih mau ditegur Tuhan? Hati-hati loh kalau Tuhan turun tangan. Hati-hati, lebih baik, jangan deh. Udah Tuhan yang turun tangan, disetil, geledek tuh. Wuh! Jangan minta Tuhan yang atur deh. Ya. Jadi bersyukur jika Anda didatengin sponsor atau didatengin upline Anda, suruh datang ke pertemuan segala macam, masih mending itu manusia. Kalau udah Tuhan yang ngundang, tuh geledek datangnya. Kenapa? Tuhan benci sama orang miskin, geledek, duer, menu-menuin bumi. Anda boleh tanya sama semua agama. Semua pemuka agama mengatakan sama. Semua agama mengajarkan bahwa kaya itu tidak salah. Uang itu bisa buat segala macamnya. Buktinya kalau mau bangun rumah ibadah butuh uang. Pakai daun. Jadi nggak mungkin Anda berdosa kalau Anda banyak uang ya. Jadi pastikan Anda beri sikap positif terhadap orang lain. Jangan sampai Tuhan udah capek, masa kambing lewat. YTKI. Oke. See you. Apaan tuh? Misalkan tumbuh-tumbuhan lewat, Anda lewat pulang ke rumah Anda. Tiba-tiba ada tumbuh-tumbuhan. Kayaknya ada suara, Anda dengarkan. Ya, tiba-tiba ada daun-daun begini. Orang ditolak, kambing ditolak, tumbuhan ditolak, Tuhan kesel, kirim petir. Dar, selesai sudah. Awas nanti malam berdoa lagi ya. Ada sebuah buku judulnya Doa Sang Katak. Di situ dikasih tahu dan itu mengkritik manusia yang berdoa doang. Ya kan? Di mana-mana berdoa sambil bekerja. Betul nggak? Mana ada Tuhan bilang berdoa saja, titik. Mending gue di rumah berdoa daripada di sini. Ngapain juga gue ngomong di sini? Repot. Ya kan? Udah macet ke sini. Mending di rumah gue berdoa. Tuhan, pesawat jet pribadi.
Emang cuma lo doang yang bisa? Gue juga bisa begitu. Tapi buktinya mesti kerja kan? Mesti bertindak. Jadi hargai orang lain, karena siapa tahu informasi tersebut datang dari orang lain, sesama manusia. Tuhan itu mengirim berkatnya lewat sesama manusia, ya. Nah, banyak sekali orang-orang negatif itu kan punya partai itu. Anda tahu kan? Orang negatif itu punya partai. Mereka mengumpulkan orang-orang negatif dari seluruh penjuru Indonesia. Negatif, oke ikut. Negatif, ikut. Negatif, ikut. Orang negatif itu membentuk satu partai, namanya SMS. S yang pertama adalah sibuk. Jadi orang-orang negatif itu selalu mengaku dirinya sibuk. Sorry deh, gue sibuk. Sorry deh, gue sibuk. Udah kayak pabriknya ada 300. Sorry deh, gue sibuk. Sorry, gak ada waktu. Punya gak teman seperti itu? Sibuk. Dia towel aja marah. Jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan. Janjian dulu kalau mau ngobrol. Sembarangan ganggu orang. Ya kan? Banyak gak seperti itu? Nggak bisa, di toel tuh marah, gila. Wah, udah kayak dunia tuh udah, waktu tuh udah nggak ada waktu lah. Sorry deh. Senin nggak bisa gue. Selasa, wah ngerem anak. Rabu ngerem telur. Kamis makan sayur. Jumat makan telur. Wah, pokoknya full. Yang penting sibuk, keren kan? Tapi lucunya orang negatif ini sibuk tapi miskin. Punya nggak temen kayak gitu? Tiap hari sibuk, wing. Tapi miskin, ngapain aja? Sibuk, tapi tetap miskin. Kalau disuruh pilih, mendingan nganggur, tapi miskin. Minimal kagak repot. Kalau orang nganggur tapi miskin, minimal dia tahu kapan pelangi muncul. Musim hujan kapan, musim panas kapan, ada bebek kawin, tahu. Kalau orang sibuk miskin, nggak tahu apa-apa. Isi cuman sibuk, tapi miskin. Kasihan deh. Ya ampun. Pak, Bapak ngapain aja? Wah, gue sibuk banget deh. Tapi naik motor butut, naik angkot, naik bis. Sibuk ngapain? Puluhan tahun kerja gak kaya-kaya. Ngotot, fokus dan konsisten lagi. Bingung saya. Sekarang saya mau tanya sama Anda semua. Ya, saya mau tanya nih. Manusia itu suka bosanan gak? Manusia itu kan paling seneng bosan, betul nggak? Paling sering bosan ya. Tapi ada satu hal yang susah sekali. Manusia tuh nggak bosan-bosan. Miskin. Gue banyak teman udah miskin nggak jenuh-jenuh. Tidak jenuh-jenuhnya dia hidup dalam kemiskinan. Tah, puitis nggak? Orang mah manusia mah jenuhan, orangnya bosanan. Ini mah udah miskin, fokus dan konsisten. Buset, antusias lagi. Orang mah fokus dan konsisten pada peluang, ini mah fokus dan konsisten pada miskin. Luar biasa. Udah sibuk miskin. Masih mending. Sibuk miskin, rendah diri, masih mending tuh. Tahu diri berarti kan? Ya, jadi introspeksi diri, belajar pengembangan pribadi. Ini udah sibuk miskin, sombong. Ya ampun, apa yang disombongin? Udah sibuk, miskin, sombong. Itu kalau ada tim pengacara di surga juga, kalau meeting juga bingung. KUHP bagian berapa itu? Itu hukumannya apa? Mungkin bingung dia. Maaf Tuhan, kagak ada di kitab kita. Hukum kita nggak ada. Di mana-mana kita tulis orang kaya tidak boleh sombong. Ada tuh tulisannya. Orang miskin nggak boleh sombong. Kepikir juga enggak. Tapi ada loh banyak orang miskin sombong. Udah sibuk miskin sombong. Keterlaluan bin keterlaluan. Minta ampun. Ya, udah sibuk miskin sombong. Ditowel dikit. Ayo nih ada OPP. Sorry ya. Gue udah bilang, gue gak seperti itu. Cari orang kan, sorry. Gak level. Dia kagak tahu kalau di tempat kerja sama bosnya kan cari orang. Dicari lowongan. Kan? Ya, manajer yang berpengalaman. Sorry deh, gue gak level yang cari-cari orang. Dia kerja tiap hari di perusahaannya. Padahal perusahaannya itu tukang cari orang. Cuman beda. Cari karyawan, cari manajer, cari buruh. Cari orang kan? Yang namanya bos itu pasti cari orang. Kalau karyawan, kalau yang lain-lain itu baru cari duit. Jadi nggak ada salahnya cari orang. Nah ini mah sombong banget. Jadi jangan bergaul dengan partai tersebut. Itu partai berbahaya, ilegal. Udah sibuk miskin sombong, jauhi deh.
Karena kalau Anda kenal dengan orang partai sibuk miskin sombong, tinggal tunggu waktunya, tiba-tiba keluarganya sakit, pasti nelpon Anda, kalau nggak datang ke rumah Anda. Tok, 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 langsung begini. Hey, friend, oh my friend, my old friend, I love you. Terus tiba-tiba 5 menit kemudian, terus terang, istri gue lagi sakit. Anda langsung bilang, kejadian nih. Ini nih, di seminar dulu diajarin nih, kalau udah SMS nih, udah ujungnya pasti begitu, sok kenal sok deket. Istri gue lagi sakit dan terus terang keuangan keluarga kita lagi seret. Lo kan teman gue, boleh nggak? Wah langsung deh Anda bilang ngutang pasti. Udah pasti ini top punya, ngutang ini pasti. Makanya Anda harus bebaskan dia dari partai SMS. Kalau enggak itu akan mengintai Anda seumur hidup. Repot loh, tutup pintu. Iya, sibuk miskin sombong, kejadian baru ngutang, buset deh terlaluan. Oke, itu banyak di antara Anda semua. Di antara Anda. Banyak teman-teman Anda semua. Bukan Anda pasti kan? Nah, yang ketiga. Anda sudah sikap positif terhadap orang lain. Yang ketiga apa sih? Sikap positif terhadap bisnis ini. Nah, Anda mau tahu nggak kenapa Anda punya sikap positif terhadap bisnis ini? Sikap positif terhadap bisnis ini adalah seperti ini. Anda tahu nggak bisnis yang akan booming di bidang nanti tahun 2010 bidang apa? Industri kesehatan, wellness revolution. Akan terjadi revolusi di bidang industri kesehatan. Tahun 2010 akan terjadi booming di bidang industri kesehatan bernilai triliun dolar. Ya ampun, berarti kita nggak salah dong. Kita di bidang kesehatan, berarti triliun dolar. Itu cipratannya tuh, ngeri. Gede itu badainya, triliun dolar. Anda kalau gaul sama triliun dolar itu, waduh, luar biasa. Jadi Anda mesti pede nggak mewakili bisnis industri triliun dolar? Nggak lucu kan kalau nggak pede? Anda tahu nggak bisnis network marketing itu adalah mampu menembus 20% orang terkaya dunia. Makanya Robert Kiyosaki bilang ultra kaya. Profesi kita adalah ultra kaya. Fakta mengatakan 20% orang terkaya dunia. Terkaya dunia, bukan terkaya di Depok. Terkaya di dunia. 20% orang terkaya dunia itu dari bisnis network marketing. Bisnisnya Anda. Berubah dong. Jangan nunduk. Ayo, jangan nunduk. Bisnis network marketing nunduk. Industri kesehatan bagus. Profesinya network marketing luar biasa. Semua sudah beres. Kalau Anda sudah yakin dengan semua industri Anda, semua bisnis Anda, industri kesehatan bagus, perusahaannya bagus, produknya bagus, profesinya Anda bagus, Anda pasti akan percaya diri. Betul? Anda pasti akan ikuti sistem. Yang namanya bisnis besar itu pasti punya sistem. Kalau cuman ya lumayan kaya deh, itu pas sembarangan juga bisa. Ya kan? Lumayan. Nggak kaya-kaya sih, tapi ya lumayan lah. Dapat duit dikit-dikit ya. Tergantung sih kaya bagi siapa gitu. Tapi kalau Anda mau besar, Anda mesti duplikasikan sistem. Kalau Anda nggak ikut sistem, berarti Anda nggak sadar ini bisnis besar. Warung punya sistem nggak? Nggak punya. Kalau hipermarket punya sistem nggak? Anda di bidang yang besar, bukan di bidang warung pecel lele. Pecel lele duitnya hilang sedikit juga nggak apa-apa. Lelenya hilang 1, nggak apa-apa. Ya nggak? Kalau Anda udah industri besar nggak mungkin seperti itu. Ya, ikuti sistem apa yang diajarkan oleh upline Anda. Nah, kalau Anda sudah ngerti bahwa ini bisnis luar biasa, pasti Anda akan semangat dan percaya diri, antusias ketika Anda buat janji. Nih, lebih cocok mana? Saya mau tes, Anda mengerti nggak ini bisnis luar biasa? Check and recheck, Anda cocok sama yang mana? Halo, Pak Agus, selamat malam Pak Agus, saya Pak Budi, saya dapat referensi dari Pak Joni. Saya dengar Pak Agus luar biasa. Ada perusahaan, ini bisnis yang bagus buat Anda. Peluangnya sangat-sangat besar sekali. Potensinya sangat-sangat besar dan bisa membantu Anda mewujudkan rencana masa depan Anda dengan lebih cepat lagi. Saya rasa Anda orang yang tepat, Pak. Dan kebetulan perusahaan kami sedang mencari rekan untuk bekerja sama dengan sebagai distributornya. Saya rasa Anda orang yang tepat. Kapan kita bisa ketemu? Besok malam jam 7 atau lusa jam 5. Saya rasa Pak Joni nggak sembarangan memberikan referensi kepada Pak Agus. Ya, itu satu. Yang satu lagi begini. Selamat malam Pak Agus. Siapa nih? Maaf Pak Agus, maaf. Saya Pak Budi Pak Agus. Tahu dari siapa? Maaf Pak Agus, bukannya saya mengganggu Pak Agus, maaf ya. Bukan saya mengganggu. Saya sih dapat referensi dari Pak Joni. Ya, maaf ya Pak Agus. Aduh, bukannya mengganggu nih, tapi saya mau nawarin satu bisnis. Bisnis apa? Bisnis kecil-kecilan Pak Agus. Bisnis kecil-kecilan seperti apa? Lumayan kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Loh, kamu
kamu nawarin saya bisnis jelangkung. Bukan Pak Agus, bukan. Lu tadi katanya, kenapa jadi jelangkung ya? Sampai Jakarta, sampai kelurahan lu, jadi jelangkung. Yang ngaco siapa? Bisnis besar, bisnis ultra kaya, nggak salah sih. Sampai ke upline Anda nggak salah, sampai ke Anda berubah jadi jelangkung. Kecil-kecilan, kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jadilah jelangkung. Yang mana yang cocok dengan bisnis ultra kaya? Tentu yang pertama, betul nggak? Keren dong. Kalau misalkan dia bilang nggak ada waktu, nggak bisa. Oh, waduh sayang sekali Pak, karena saya harus kerjasama dengan yang lainnya. Saya rasa mungkin suatu hari Anda tahu, Anda bisa mengambil kesempatan ini lain kali, tapi itu telat saya rasa. Oke, terima kasih. Gitu. Kalau misalkan dia bilang, waduh, bisanya hari Jumat nih, Jumat jam 3. Oh, sebentar Pak, saya cek dulu agenda saya. Wah, cek agenda. Padahal nganggur. Wah, pura-pura aja gini. Saya cek sekretaris saya dulu ya. Wah, sekretaris. Siapa? Mbok jamu. Hari Jumat saya bisa nggak Mbok? Si Mbok jamu bingung. Bisa deh, saya datang. Mau beli jamu? Shh, jangan teriak-teriak jamu. Oke, bagus. Saya ada waktu cuma jam 3. Oke, saya akan cancel dengan yang lain. Wah, keren banget. Kalau pede mas semuanya jadi keren, Bapak. Kalau udah kepala nunduk begini, udah gak ada yang bener dah. Jelangkung ujungnya. Saya jadi bingung, saya capek-capek bekerja keras menunjukkan kepada Anda ini bisnis besar. Sampai ke Anda kok bisa seperti itu? Ya ampun. Jelas ya? Jadi kalau Anda gagal, yang salah bukan siapa-siapa, yang salah Anda. Mana ada OPP Jelangkung, YTKI? Nggak ada. Anda sendiri berarti yang ngaco. Kecil-kecilan dari Hong Kong. Gimana sih? Upline Anda bisa naik seri 6 cash. Yang cash juga cuma dikit, katanya cuma saya. Cuma upline Anda. Masa Anda bisa nggak pede? Bingung saya. Mungkin saya harus beli yang lebih kali ya supaya lebih pede. Oke, itu tugas saya, nggak apa-apa, itu tugas saya. Ya, oke. Yang ketiga, Anda punya sikap positif terhadap bisnis ini. Ikut pertemuan, ikuti apa yang dikatakan oleh upline Anda. Nah, yang keempat, ini yang paling asik untuk dibicarakan. Kalau sudah semangat, itu ujung-ujungnya, wah, luar biasa. Besok pasti sukses, besok. Iya, besok pasti sukses. Nggak mungkin, Pak. Anda mesti melewati prosesnya. Jadi yang keempat, sikap positif terhadap kegagalan. Nah, kegagalan ini yang paling kubenci, ya nggak? Yang paling kubenci nih ya, gitu kan? Maksudnya Anda benci. Anda paling benci dengan yang namanya kegagalan. Emang Anda kira ikut seminar ini, Anda ikut meeting ini, di luar langsung sukses gitu? Di depan sana, di luar sana banyak yang mengerikan. Anda baru, wah gila, gue baru tahu ini ultra kaya. Gue janji, gue gak akan jadi jelangkung lagi. Wah gila, jelangkungnya ditinggal. Wah keren. Ketemu orang, bagus. Luar biasa. Boleh kita ngobrol? Saya akan tunjukkan proposal bisnis yang luar biasa. MLM ya? Maaf bagus. Ya balik jelangkung. Balik. Maaf bagus. Aduh bukannya mengganggu. Saya tidak akan kembali lagi. Sampai sana. Maaf bagus. Aduh, apa kata gue semua orang negatif? Itu kemarin nih meeting itu memang surga dunia sesaat, sejam surga dunia. Di lapangan teh kejam. Nah, Anda mau tahu nggak rumusnya nih menghadapi kekejaman lapangan supaya berakhir dengan berkat? Kegagalan itu kita mesti ubah image-nya seperti ini. Anda mesti berubah paradigma terhadap kegagalan. Jadi begini Pak, kenapa harus takut gagal? Karena Anda pasti gagal. Hah? Maksudnya apa? Ngapain takut? Udah pasti. Anda tuh udah pasti gagal punya. Anda besok udah pasti ditolak. Kenapa takut? Jadi kalau besok ditolak, Anda bilang, betul juga kemarin dibilang ditolak. Lucu ya? Cari lagi ya? Tolak lagi. Lucu. Bener, betul gak? Siapa yang di sini yang nggak tahu jadikan pengalaman sebagai guru paling berharga? Semua tahu? Kalau jadikan pengalaman sebagai guru paling berharga, berarti Anda mesti mengalami nggak?
Orang bodoh aja yang jadikan pengalaman sebagai guru paling berharga, tapi belum ngalamin, mikir kiri kanan. Gimana kalau gini? Gimana kalau hujan? Gimana kalau rintik-rintik? Kalau deras gimana? Kalau banjir? Kalau banjirnya setengah? Kalau nggak banjir? Kayak kalau macet? Kalau lampu merah? Kalau lampu hijau? Kalau ada badut? Kalau ada tukang beca ini mabok? Ada ini, ada itu. Capek gue punya dolen seperti itu. Kalau gini, kalau gitu, kalau gini, kalau gitu. Capek ya liatnya. Udah aja. Masa orang nyetir keluar pakai kalau gini, kalau gitu? Anda kalau nyetir, saya pastikan lampu hijau semua. Naik ke pohon kelapa. Hijau. Enggak lah. Lampu merah rintangan berhenti. Ada yang tabrakan lewat minggir kan gitu. Macet lewatin kan gitu. Jadi nggak usah takut rintangan. Jadikan pengalaman sebagai guru paling berharga. Itu yang pertama. Yang kedua, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Pinter kalau jawab. Dia bilang ngerti kegagalan adalah sukses yang tertunda. Besok gagal, bete. Ngapain lo? Gue ditolak tadi gue. Ini orang kemarin apa dipengaruhi alkohol ya, mabok ya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Berarti wajar gak ditolak? Kalau kegagalan adalah sukses yang tertunda, berarti kalau Anda gagal mendekati sukses. Betul gak? Apa saya salah? Kalau kegagalan adalah kematian yang tertunda, itu baru mati. Itu baru mati, takut mati. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Berarti kalau misalkan Anda mengalami kegagalan, berarti itu jalan menuju sukses. Betul kan? Berarti kalau misalkan Anda gagal, Anda ditolak, Anda bilang, yes, ini jalan gue. Betul gak? Iya, temen lu gak pernah gagal, wajar gak pernah nyoba. Bertanding kagak, mau menang, lucu. Banyak yang seperti itu. Anda gagal, berarti itu betul. Lewatin lagi. Gagal lagi, yes. Gagal lagi, yes. Anda siap gak ngalamin kegagalan? Anda siap gak lewatin prosesnya? Mabok gak sekarang? Siap gak? Kalau misalkan Anda 1000 kali berturut-turut ditolak gimana? Ada SMS EM di TKI datang gak? Kalau misalkan 3 bulan kemudian dari sekarang Anda gold planner 90 kali Anda presentasi, tiap hari presentasi terus gak ada yang join, masih mau gak ikut EM lagi? Mungkin SMS-nya depannya langsung di delete. Pasti EM. Depannya V, pasti VS. Hapus, delete. Anda bilang gagal siap, gagal sukses. Tunggu dulu Pak. Kalau Anda 1000 kali gagal, kalau Anda 3 bulan berturut-turut ditolak, bukan berturut-turut presentasi dikasih pin, bukan, ini berturut-turut ditolak. Kejam banget dunia. Apakah Anda siap? Mulutnya siap, hati mah gundah gulana. Yang benar Pak Luis. Anda jawab pertanyaan saya dalam hati, jujur, apakah Anda kuat jawabnya? Bayangkan 3 bulan, presentasi tiap hari, gak ada yang mau satupun. Masih percaya gak sama upline? Masih sih. Kecuali kalau terkena virus muntaber. Mundur tanpa berita. Nah, saya akan kasih rumus buat Anda supaya Anda tahu bahwa gagal itu biasa. Biasa yang saya kasih contoh itu selalu yang luar biasa bagi saya adalah Thomas Alva Edison. Kalau nggak ada Thomas Alva Edison yang nemuin lampu, jadi apa dunia kita? Dunia gelap. Lampu ini Thomas Alva Edison mesti nyoba 10.000 kali. 10.000 kali nyoba, baru ketemu lampu. Kalau misalkan dia trauma kegagalan, 9.999 kali, keluarganya nggak dukung. Istrinya bilang, udahlah mas, nggak nemuin lampu juga tetap I love you kok. Si Thomas goyang. Iya ya, jangan-jangan lampu tuh nggak ada. Kalau Thomas Alva Edison nggak nerusin sampai 10.000 kali, jadi apa kita? Ya, ada majalah yang bilang 20.000, ada 2.000, ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 14.000. Saya jalan tengah deh, 10.000. Saking banyaknya, penulisnya juga bingung yang mana yang benar. 2.000, 10.000, 14.000. Saya ambil yang jalan tengah, 10.000. 10.000 tuh banyak gak? Banyak lah. Lo ditolak cewek 2 kali aja bete, nggak mau coba lagi. Ngomong banyak 10.000, banyak banget lah. Banyak lagi. 2 kali tolak cewek, yang ketiga kali baru ngomong gemeter, kencing-kencing. Basah. Wah, nggak bisa deh, gue pasti ditolak lagi. 10.000 kali, bledos, duer sampai budek. Thomas Alva Edison itu budek. Ternyata ketika dia budek, dia malah menemukan semuanya. Kenapa tahu nggak? Ketika dia kupingnya kedengeran, banyak orang yang bilang, lu gila ya, mana ada lampu di dunia ini? Mikir dong. Lampu, lilin aja bagus ketemu. Mungkin siapa tahu dulu lilin udah ada. Saya juga nggak tahu sih. Ya kan? Wah, udah bau lilin mah nggak mungkin lu coba. Faktanya nggak ada lampu, betul nggak?
Dan faktanya sudah coba 9.999 kali. Pikirin dong, mana mungkin ada lampu. Wah goyang dia teman. Wah goyang sekali. Anda bayangkan, kalau misalkan dia nggak fokus terus dia coba, jadi apa kita? Betul nggak? Gelap ini dunia. Anda bayangkan, orang-orang bilang itu seperti itu. Tapi suatu saat dia budek. Orang-orang ngomong nggak kedengeran. Si Thomas bingung, kok dunia jadi baik ya? Padahal dia budek. Betul. Wah, gue jadi bisa fokus nih. Kagak ada yang ngomongin gue lagi, gitu, betul. Sejak dia tuh budak itu, sejak dia tuli, ketemu segala macam. Jadi lo budak aja mendingan. Jangan kebanyakan kuping. Dihina orang cuek. Kita cuma gini. Wah, cool. Dia bingung, dia guna-gulana. Kenapa ini? Oke. Thomas Alva Edison 10.000 kali coba. Untung dia nggak trauma. Kalau trauma ngeri. Kentucky Fried Chicken 1.009 kali nyoba. Untung dia ketemu. Abraham Lincoln 45 tahun. 45 tahun terus-terusan gagal. Akhirnya dia jadi presiden terpilih Amerika Serikat. Anda bayangkan orang luar biasa. Apain Anda semua inisialnya LT. Dari tahun 93 gagal terus. Sekarang konon Raja MLM katanya. Katanya hebat. Gunung berapi, volcano, anak ajaib. Maestro luar biasa. Pas dicek biografinya, on. 93 gagal terus. Untung kagak trauma. Betul nggak? Untung nggak trauma. Nah Anda bayangkan lagi satu lagi. Semua orang sukses itu pasti berlatar belakang gagal. Bisa dicek semuanya. Michael Jordan itu ternyata orang yang SMA-nya nggak diterima di basket. Kalau Anda teman dekatnya Michael Jordan waktu SMA, pasti Anda bilang, tuh kan apa kata gue, lu tuh nggak bakat, nggak percaya lu, kan? Anda bayangkan, Michael Jordan mega bintang. Legenda dalam basket adalah orang yang gagal di SMA-nya. Tapi dia coba terus. Sekarang merem juga. Berarti bukan karena jago, tapi karena biasa. Jelas nggak? Bukan jago. Anda bayangkan anak Anda. Kalau misalkan anak Anda trauma kegagalan. Jatuh. Susi, bisa jalan. Papa. Ayo, Susi, naik lagi. 3 kali, ayo Susi, gagal itu biasa, ya jatuh itu biasa, supaya kamu bisa berdiri lagi. Iya papa, ayo Susi bangkit lagi, trauma. Susi, bangkitlah, gagal itu biasa. Jangan trauma. Susi bilang gini, papa juga trauma sih. Trauma itu kan keturunan papa. Siapa suruh papa nama mama trauma? Kagak mau ikut MLM lagi. Kok tahu Susi? Iya, Susi udah baca buku Chicken Soup for the Soul. Anak lebih pintar daripada Anda. Anda bayangkan jika seluruh dunia trauma, nggak ada lampu, nggak ada bulan, nggak ada apapun juga, nggak ada kita akan sampai ke bulan, nggak ada mobil, anak Anda pun nggak bisa jalan. Anda bayangkan dunia ini lumpuh, cuman gara-gara penyakit trauma. Jadi tunjukkan kepada saya trauma apa untungnya? Trauma apa untungnya? Emangnya nikmat di kamar kos, sekali presentasi ditolak, 29 hari trauma. Memang gue orang gagal. So kalau lo bulan itu untung 100 juta, gue juga mau trauma. Gue join trauma. Mau join betul trauma, mana formulirnya? Trauma itu apaan? Bisnis apaan? Trauma itu kan rugi. Jadi sampaikan kepada teman Anda, tidak ada gunanya trauma. Kalau trauma itu dihalalkan, habisin dunia. Anak Anda pun gak akan jalan lagi. Dan ingat, trauma itu keturunan. Jelas? Jadi kita kalau mau sukses, kita harus bersikap positif terhadap kegagalan. Kita harus melewati prosesnya. Jadi wajar jika banyak orang yang bilang, itu kan bakat-bakatan, gak semua orang sukses. Yang diceritain itu yang cuma yang sukses, yang gagal kan banyak. Tahu gak jawabannya apa? Anda bilang begini, kalau iklan tahapan BCA, yang diiklanin yang dapat BMW itu, atau yang gak dapat BMW? Undian, berhadiah ratusan BMW, yang dikasih lihat itu yang bahagia gak? Yang terima BMW, betul gak? Ya, mungkin gak iklan bank yang dikasih lihat yang lagi bete, yang lagi gak dapat BMW? 10 menit iklannya bete. Terus inilah nomor-nomor yang tidak dapat.
Terus terakhir lah, menabunglah di BCA. Gubrak, bubar semuanya. Benar, di mana-mana iklan pasti yang oke kan? Betul? Iklan pasti yang bagus. Jadi ya nggak usah bingung. Ya, kalau dia bilang banyakan yang gagal lagi, kasih tahu dia. Kecoa bunting juga tahu. Bener, coba dicek kecoa lagi ngidam nih, lagi bunting. Kan nggak enak tuh lagi bunting, tanyain, tahu nggak? Si kecoa bilang, tahu lagi. Semua juga tahu. Maksudnya saya kecoa bunting itu seluruh dunia juga tahu. Kecoa aja tahu. Apalagi Anda. Betul nggak? Tahu, nggak usah dibahas. Banyak yang gagal, nggak usah dibahas. Capek. Tapi pertanyaannya Anda mau jadi yang mana? Betul nggak? Anda mau jadi yang mana? Kalau Anda mau buka toko handphone yang besar, kalau Anda mau buka restoran yang besar, tentu Anda belajar sama yang sukses. Betul nggak? Sekarang Anda ketemu sama Johnny Andrian Salon. Dia nawarin Anda, yuk kita buka salon. Anda bilang begini, Pak Johnny, susah salon teh, susah. Pak Johnny bingung. Pak Johnny Andrian kan beli Bretok itu 10 miliar. Kebayang salonnya segede apa? Anda ngotot, Pak Johnny, menurut pengamatan saya, salon itu susah. Bingung. Si Pak Johnny bingung. Gila siapa ya? Kok lu yang ngajarin gue? Anda ketemu dengan toko roti Bretok yang punya, hai Bretok. Yuk, Bretok bilang, yuk kita bikin bread speak. Ya, kan tetangganya Bretok. Anda bilang, nggak mungkin, toko roti itu susah, temen gue banyak, yang nyoba harus susah. Si Bretok teh sama bread speak bingung lihat lo. Yang gila siapa? Anda mengerti? Jadi nggak usah bahas yang gagal, buang-buang waktu. Lebih baik kita bahas yang sukses dan belajar sama orang yang sukses. Kalau mau jadi kontraktor, belajar sama kontraktor. Kalau mau jadi jago piano, belajar sama jago piano. Masa sama tukang bakso nanya? Ya, jadi kalau Anda mau jadi network builder yang sukses, nanya sama yang sukses. Sedikit, memang. Kenapa memang? Di mana-mana orang kaya itu lebih sedikit daripada orang miskin. Di mana-mana orang sukses itu lebih sedikit daripada yang gagal. Nggak usah dibahas, capek. Siapa tahu besok meninggal, belum ngerti-ngerti, masuk peti mati masih bingung. Mukanya muka bingung. Mas sekarang udah ngerti kan? Jangan sampai ke surga protes, Tuhan, di dunia banyak yang gagal. Tuhan bilang, ya baru tahu. Telat lu. Udah keburunya sampai di atas. Mending kalau surga kau neraka. Dunia itu kan seperti piramid. Yang jumlah di bawah lebih banyak, sedangkan yang di atas lebih sedikit. Betul nggak? Jadi nggak usah diprotes, itu pasti piramid. Karena banyakan yang kerja di pabrik daripada yang punya. Kebayang nggak kalau banyakan yang punya pabrik daripada yang kerja? Yang punya banyak banget, yang kerja satu, ngelinting rokok, ambil tembakau. Habis itu nih ngegulung. Itu udah kodrat. Ya, nggak percaya? Tanya sama Pak Edo. Tanya tuh kodrat. Di mana-mana juga banyakan yang sukses, banyakan yang gagal daripada yang sukses. Jadi jangan diprotes. Ya, masa diamond semua banyak. Ya kan, yang trainer banyak diamond yang nggak lucu, nggak seru. Ya, jadi yang nyampe puncak itu memang sedikit, terpaksa deh. Anda yang mana? Anda pilih dan itu tergantung Anda. Pilihan di tangan Anda. Anda kalau mau naik, Anda belajar sama yang di atas. Anda mau turun, Anda belajar sama yang di bawah. Jelas? Nah, pertanyaannya Anda mau naik apa turun? Susah nggak? Susah lagi. Susah naik, namanya juga naik puncak gunung. Kalau turun gelundung, ngerosot, miskin. Lebih gampang. Kalau naik kan naik, naik puncak gunung. Wah, butuh alat bantu segala macam. Tapi kira-kira saya tanya, sukses itu susah nggak? Sukses itu sulit kan? Ya, memang sukses memang sulit, tapi lebih sulit kalau tidak sukses. Sukses memang sulit, lebih sulit kalau tidak sukses. Jadi kuncinya, kalau ketemu teman yang bilang, banyakan yang gagal, teman gue banyak yang gagal, itu nggak susah. Anda nggak usah banyak ngomong, langsung bilang, gue tahu sukses memang sulit, tapi lebih sulit kalau tidak sukses kan? Tinggalin, bunuh diri di rumah dia. Begitu, jangan kalah ngomong sekalimat, seminggu baru ngerti. Luar biasa dia. Terus pas ketemu lagi dia bilang, sancai. Itu baru orang pengertian tinggi. Jangan kayak orang bego gitu, ketemu orang digituin. Ya, santai aja. Anda bilang, kasihan dia anak kecil belum ikut trainingnya. Makanya join. Biar ngerti kehidupan. Ya, sukses memang sulit. Kalau nggak sukses sulit juga. Berarti sama-sama susah. Pilih mana? Susah menuju sukses, ada ujungnya, atau susah karena orang susah? Nggak bisa makan, kelaparan, bensin naik, demo. Nggak bisa makan, susah nggak? Ya, Anda pilih mana? Pinter. Pilih mana? Pilih susah untuk sukses. Jadi kalau ditanya, Pak Luis kok gitu muda-muda hebat ngotot sampai sukses seperti itu? Apa jawaban saya? Daripada gue nggak ngotot,
Susah juga, lebih baik gue susah. Emang orang sukses itu susah, tapi kan daripada gue jadi orang susah, itu jawabannya Pak. Gak ada pilihan, susah apa susah? Mendingan susah. Jadi bingung ya. Gak ngerti, suruh dengerin kaset. Gak ngerti juga suruh dengerin kaset. Ya, sukses memang susah, tapi lebih susah kalau jadi orang susah, kalau gak sukses. Jelas? Itu jawabannya. Jadi Anda harus rela melewati proses kegagalan. Demi impian Anda tercapai nanti. 2-3 tahun ke depan. Gak masalah sekarang ke dalam kegelapan. Ditolak orang segala macam. Enjoy aja dalam kegelapan. Karena bintang Anda akan bersinar terang 2 tahun lagi. Vision seminar. Yang terang yang mana? Panggung bukan? Ya kan? Pembicaranya terang. Anda kan, wah gagah sekali. Gak percaya coba besok ikut VS. Lihat tuh pembicara terang. Ya kan? Yang nonton gelap. Apalagi yang di ujung-ujung. Yang depan leader kecipratan terang. Yang belakang, wah begini. Temen gue sukses. Nyesel gue gak ikut dari dulu. Mau megang gak bisa. Mau megang udah sukses sekarang. Yang gelap mereka. Biarkan itu akan terjadi. Gak masalah. Jadi kalau Anda sedang gelap, Anda gak masalah. Kenapa? Karena itu sementara menuju sukses. Ketika Anda jadi bintang, Anda akan terang. Nah ketika Anda terang, Anda butuh kegelapan. Kebayang gak kalau vision seminar siang-siang, terang benerang, terus ada lampu main-main begini. Lighting. Itu kan orang gilanya. Bintang kalau terang bersinar waktu terang, itu gak ada kerjaan, bintangnya error. Jadi kalau Anda merencanakan jadi bintang, tentu Anda harus rela melewati kegelapan. Supaya kalau bintang Anda 2 tahun lagi bersinar terang, kegelapan itu akan menambah indah. Jelas? Jadi jangan protes kalau Anda dalam gelap. Nikmati saja. Terima kasih Tuhan. Karena saya dalam gelap, sebentar lagi saya akan terang. Kalau Anda gak pernah gelap, hati-hati. Gak pernah ngapa-ngapain. Banyak teman Anda gak pernah gagal karena gak pernah nyoba. Saking gak pernah nyoba, jadi gak pernah gagal. Kasian kan? Gue gagal, sorry ya. Terus lu punya apa? Sorry ya. Banyak gak teman Anda begitu? Network marketing. Sudah sejak 10 tahun saya amati. Kalau harusnya 10 tahun, itu ngomong aja giginya berlian. Ini enggak, sudah sejak 10 tahun saya amati. Motor butut, rumah gubuk, bocor. Ya, ngapain ngamatin? Emangnya kalau beli mobil, beli rumah pakai pengamatan? Mana bisa lu datang ke BMW, ke dealer BMW. Pak, mau beli seri 61, mana pengamatannya? Nggak ada pengamatan, nggak laku. Mana duitnya? Betul nggak? Duit itu lahir daripada tindakan. Jadi jangan banyak mikir. Ya, gagal nggak masalah, karena gagal adalah proses menuju sukses. Jelas apa jelas banget? Oke, jangan error lagi. Jadi kegagalan adalah sukses yang tertunda. Anda mesti sikap positif terhadap kegagalan. Nggak masalah gagal itu, karena gagal itu adalah paket dengan sukses. Seperti Anda mau berenang harus basah. Saya mau berenang tapi nggak basah, lucu kan? Mau berenang, tapi nggak mau basah, bingung kan? Saya mau sukses tapi nggak mau gagal, bingung kan? Tahu jawabannya? Bapak Ibu sekalian, saya baru nonton Metro TV. Aduh, Metro TV di SMS sama Pak Edo. Pak Luis, Metro TV, pesawat jet pribadi. Wah, langsung saya setel. Aduh, Pak Edo bikin saya nggak bisa tidur. Pesawat jet pribadi, waduh, ratusan miliar kalau baru. Kalau bekas puluhan miliar, lumayan. Puluhan miliar kalau bekas, itu bagus sekali Pak. Aduh, kalau Anda lihat, dan yang lebih luar biasa lagi, sesuatu yang baru, yang cuman saya dengar ceritanya, saat itu ditunjukin, jadi saya bilang, aduh, berjasa sekali malam ini buat saya. Itu ada perumahan di California, rumahnya puluhan miliar, landasan pribadi. Jadi dia dari awal ngomongin pesawat pribadi, terakhirnya tidak lengkap jika itu tidak bisa diparkir di rumah Anda. Nontonnya sambil gondok, dan tidak lengkap jika tidak ada landasannya. Anda bayangkan, no check in, no delay. Nggak ada check-in, nggak ada delay, nggak ada tunda. Jadi itu dikasih tunjuk perumahannya. Yang paling gila ada John Travolta. John Travolta punya rumahnya 25 miliar. Rumahnya 25 miliar, ada pesawat jet pribadi. Rumah mah udah nggak di-syuting, mobil mah nggak di-syuting, itu mah lagi beli sayur. Pesawat jet pribadi itu satu. Udah belum selesai lihat pusingnya dengan pesawat jet pribadi. Pesawat Boeing, Pak. Boeing, pesawat besar. Saya bilang gila ini. Dan itu nyata. Dan tahun 2006 itu selesai dibangun semua dan ditutup, nggak boleh di syuting lagi, itu eksklusif. Di wawancara salah satu yang punya, jawabannya santai banget begini kayaknya. Yang reporter itu kan pasti kan mikir gila, mahal banget, betul nggak? Jadi kan uang kan dipikiran. Ketika diwawancara orang itu jawabnya begini, ini bukan masalah finansial, tetapi ini masalah kualitas hidup.
Dan impian saya telah menjadi kenyataan. Kalau kita punya jet pribadi, itu seperti kita kebebasan, penghargaan, dan kualitas hidup. Saya rasa itu berharga untuk kita wujudkan. Santai banget ngomongnya. Bukan masalah finansial. Kalau Anda nonton film itu, pasti nomor satu masalah finansial. Bukan masalah finansial. Jadi bukan masalah uangnya, berapapun saya bayar. Buset deh. Aduh, luar biasa sekali, Pak. Saya bilang, gila, kalau nanti kita semua sudah ultra kaya, saya bisa deh. Nanti tinggal saya kontak, kita bikin perumahan, kita bikin landasan pribadi, ada pesawatnya. Betul nggak? Kenapa enggak? Tahu nggak bedanya saya dengan yang lain? Kalau yang lain di luar sana, lihat BMW, lihat segala macam, cuman begini, buset deh, keren. Gitu doang. Kalau saya sampai lihat TV seperti itu, saya bilang, Tuhan mengirim TV itu buat saya. Tuhan tuh mau kasih lihat, Louis, tugasmu selanjutnya. Pede ya? Apa boleh buat? Emang begitu sih? Nggak bisa nolak gitu loh. Wah, gila, ini pesawat luar biasa nih buat saya, ini luar biasa. Dan saya rasa kalau saya nyampe, Anda pasti nyampe. Ya, saya hitung-hitung umur saya dengan keadaan seperti ini pasti nyampe, tapi umurnya 50-an gitu. Saya nggak mau, saya mau lebih cepat. Doakanlah ya. Kalau saya punya kan Anda juga bangga. Ya kan? Maksudnya kalau saya punya, Anda kan juga bisa ngejar. Bener juga bisa gitu. Ya, jadi doakan saya dulu. Nanti saya doain Anda. Oke? Saya rela melewati jutaan kegagalan demi mempunyai sebuah pesawat jutaan dolar. Selamat malam.